Halo teman-teman inspirasi, apa kabar? Hari ini kami punya cerita penuh makna inspirasi yang akan membuat kalian terharu dan penuh semangat. Cerita kali ini adalah kisah nyata yang mengungkapkan perjuangan seorang wanita yang membongkar kasus korupsi mantan suaminya di perusahaan besar PT Pertamina. Bagaimana dia bisa bertahan setelah difitnah dan menghadapi tantangan besar dalam hidupnya? Temukan jawabannya di cerita penuh inspirasi ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang bisa terinspirasi dari kisah ini. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Dewi, seorang wanita 30 tahun, suku Jawa, hidup dalam kenyamanan yang banyak diidam-idamkan oleh orang-orang. Di mata orang lain, kehidupannya tampak sempurna. Suaminya, Andi, adalah seorang pria yang sangat dihormati di tempat kerjanya, PT Pertamina. Mereka tinggal di sebuah rumah yang nyaman di pinggiran kota, jauh dari keramaian, dengan taman kecil yang indah dan halaman belakang yang luas. Mereka memiliki 2 anak yang sehat dan ceria, serta kehidupan yang penuh kebahagiaan. Dewi sering bangga menceritakan tentang suaminya, Andi, yang selalu mendapat pujian dari teman-teman kerjanya. Andi adalah sosok yang tampak sukses, berkarisma, dan penuh dedikasi. Ia sering kali pulang larut malam, namun Dewi selalu memahami. Andi bilang, itu demi memastikan proyek-proyek besar PT Pertamina berjalan lancar. Dan Dewi, meskipun lelah, selalu mendukung. Namun, meskipun Andi selalu sibuk, hubungan mereka tetap erat. Mereka selalu meluangkan waktu untuk berbicara di malam hari sebelum tidur, bertukar cerita tentang kegiatan masing-masing, atau merencanakan liburan keluarga. Dewi merasa sangat beruntung memiliki seorang suami seperti Andy. Bahkan anak-anak mereka, Rina dan Bobby, tumbuh dengan bahagia di lingkungan yang penuh cinta. Dewi merasa kehidupan mereka adalah contoh kesuksesan keluarga yang bisa dicontohkan kepada siapa saja. Namun, di balik kehidupan yang tampak sempurna itu, ada sebuah rahasia gelap yang mulai terbongkar. Andi seringkali mendapat undangan ke berbagai acara penting di kantor, bertemu dengan banyak orang berpengaruh, bahkan menjadi pembicara dalam beberapa seminar. Semua orang menghormati Andi dan selalu memuji kemampuan serta integritasnya dalam dunia profesional. Dewi merasa bangga dan percaya bahwa suaminya adalah orang yang bisa dipercaya, yang tak akan pernah melakukan hal buruk. Suatu hari, Andi datang pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat cemas, dan itu tidak luput dari perhatian Dewi. Sambil menyarankan untuk duduk dan berbicara, Dewi menyiapkan teh hangat, berharap bisa membuat Andi lebih tenang. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat jantung Dewi berdetak kencang. Andi, dengan wajah serius dan tampak tertekan, memberitahu Dewi bahwa suatu hal besar sedang terjadi di tempat kerjanya. "Sayang, ada hal besar yang perlu aku sampaikan, dan ini sangat serius," kata Andi dengan suara berat. Dewi yang mendengar itu, merasakan perasaan aneh. Suaminya yang selalu tenang dan penuh percaya diri kini tampak ragu dan cemas. "Kenapa? Ada apa, Andi?" Dewi bertanya sambil menatap suaminya dengan penuh perhatian. Andi menghela napas panjang, lalu menjelaskan dengan suara pelan, "Aku terlibat dalam kasus besar, Dewi. Aku dicurigai terlibat dalam sebuah kasus korupsi di perusahaan." Dewi terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa maksudmu?" Andi mencoba menjelaskan lebih lanjut. "Beberapa waktu terakhir, aku terlibat dalam beberapa proyek besar di Pertamina. Aku tahu ada beberapa yang tidak beres, Dewi, dan aku terjebak dalam hal ini. Sekarang, pihak berwenang sedang melakukan penyelidikan." Dewi merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Bagaimana bisa suaminya yang ia percayai sepenuhnya terlibat dalam kasus seperti itu? Ia merasa bingung dan takut. Perasaan itu semakin kuat saat Andi menjelaskan bahwa beberapa dokumen yang terlibat dalam kasus tersebut mencatut namanya. Meskipun ia tidak tahu menahu. "Sayang, ini bukan kesalahanmu. Aku sudah berusaha menjelaskan, tapi mereka tidak percaya. Ini semua permainan dari orang-orang yang ingin menjatuhkan aku," kata Andi. Namun, Dewi tidak bisa menghilangkan rasa khawatirnya. Andi yang selalu ia lihat sebagai sosok yang penuh integritas kini terlibat dalam situasi yang sangat merugikan.
Dewi hanya bisa menatap suaminya dengan penuh pertanyaan di benaknya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin suaminya yang selalu tampak bersih dan jujur terjebak dalam sebuah konspirasi besar seperti ini? Saat malam tiba, Dewi tidak bisa tidur. Semua yang dikatakan Andi terngiang di telinganya. Dewi memikirkan anak-anak mereka, masa depan keluarga mereka, dan yang terpenting, keadilan. Apa yang harus dilakukan? Bisakah mereka keluar dari situasi ini dengan aman? Hati Dewi diliputi kebingungan dan ketakutan. Dia tahu satu hal pasti. Dia tidak bisa membiarkan suaminya terjebak dalam skenario jahat ini. Hari-hari setelah percakapan itu, kehidupan Dewi berubah drastis. Ia mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap kali ada telepon masuk untuk Andi, Dewi merasa jantungnya berdegup kencang. Ia sering melihat Andi yang tampak semakin gelisah, berbicara dengan beberapa kolega melalui telepon, tetapi lebih sering berbicara dengan suara pelan dan penuh rahasia. Dewi tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun perasaan tidak tenang itu terus mengganggunya. Suatu hari, ketika Dewi sedang berada di rumah, ia menerima sebuah surat resmi yang datang melalui pos. Surat itu dari pihak berwajib yang memberitahukan bahwa Andi akan diperiksa lebih lanjut terkait dugaan keterlibatan dalam korupsi besar di PT Pertamina. Dewi hampir tidak percaya dengan apa yang dibacanya. Nama suaminya tercantum dalam surat itu, dan Andi diduga terlibat dalam penyelewengan dana proyek besar yang melibatkan pejabat tinggi. Dewi merasa dunia seakan runtuh. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah suaminya benar-benar terlibat dalam semua ini? Atau apakah ini semua adalah fitnah yang dirancang oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan Andi? Hanya dalam hitungan hari, Andi ditangkap oleh pihak berwajib dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Dewi tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia datang ke kantor polisi, dia hanya bisa menatap suaminya yang tampak lelah dan bingung, dengan wajah penuh penyesalan. Tidak ada yang Dewi inginkan selain membersihkan nama suaminya, tetapi ia juga tidak tahu harus memulai dari mana. Andi menangis. Dewi, aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku tidak pernah melakukan hal buruk. Aku dijebak, katanya dengan suara gemetar. Dewi memeluk Andi erat-erat, mencoba menenangkannya, meskipun hatinya juga penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Dewi tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mencari kebenaran dan membuktikan bahwa suaminya tidak bersalah. Tetapi di hadapannya, jalan yang penuh tantangan dan rintangan terbentang luas. Dia harus menghadapi dunia yang tidak lagi mengenalnya sebagai istri dari seorang pria yang terhormat. Hari-hari setelah penangkapan Andi, Dewi merasa dunia seakan berputar terlalu cepat, dan dirinya terperangkap dalam pusaran perasaan bingung dan khawatir. Suaminya, yang dulunya adalah sosok yang ia anggap penuh integritas, kini harus berurusan dengan tuduhan yang mengubah seluruh hidup mereka. Dewi merasa sangat kehilangan arah. Setiap kali melihat anak-anak mereka, Rina dan Bobby, hatinya semakin berat. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya tahu bahwa ayah mereka sedang berada dalam masalah besar. Dan itu membuat mereka bingung dan takut. Dewi tahu bahwa dia harus bertindak, bahwa jika dia ingin menyelamatkan suaminya dan melindungi masa depan anak-anak mereka, dia tidak bisa diam begitu saja. Dewi memutuskan untuk mulai mencari tahu lebih dalam. Jika ada satu hal yang dia pelajari dari suaminya selama bertahun-tahun, itu adalah untuk tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Dewi mengingat kembali semua perbincangan mereka tentang pekerjaan Andi di PT Pertamina, dan bagaimana suaminya selalu berkata bahwa perusahaan itu penuh dengan orang-orang besar yang bisa menutupi banyak hal. Ada permainan besar yang sedang berlangsung, Dewi, kata Andi suatu hari ketika mereka masih bahagia. Kadang, orang baik terpaksa ikut dalam permainan ini untuk bertahan hidup. Itulah kalimat yang kini terngiang dalam pikiran Dewi. Andi mungkin terjebak dalam permainan besar yang tidak ia pahami sepenuhnya. Dewi harus tahu siapa yang sebenarnya mengatur semua ini, dan siapa yang memanfaatkan Andi sebagai kambing hitam. Langkah pertama, Dewi adalah menghubungi teman-teman Andi yang dulu bekerja di perusahaan. Meskipun banyak dari mereka yang mulai menjauh,
Dewi tetap mencoba menghubungi beberapa orang yang masih bersedia berbicara. Salah satunya adalah Reza, seorang teman lama Andi yang bekerja sebagai manajer proyek di Pertamina. Reza sudah lama tahu bahwa Andi memiliki potensi besar, tetapi ia juga tahu bahwa perusahaan itu penuh dengan keburukan yang tidak terlihat. Setelah beberapa kali menghubungi, Reza akhirnya bersedia bertemu dengan Dewi. Mereka bertemu di sebuah kafe sepi di pinggiran kota. Dewi datang dengan harapan tinggi, namun hatinya juga penuh rasa cemas. Saat Reza muncul, wajahnya tampak lelah, dan ia segera menatap Dewi dengan ekspresi yang mencerminkan kebingungannya. "Reza, tolong katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Andi tidak bersalah, kan?" Dewi memulai pembicaraan, mencoba menahan air mata yang hampir menetes. Reza menarik napas panjang sebelum duduk di hadapannya. "Dewi, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua ini terlalu rumit. Yang aku tahu, Andi memang terlibat dalam proyek besar, tapi ada orang lain yang memanfaatkan dia," kata Reza pelan. Dewi memperhatikan dengan seksama. "Siapa yang memanfaatkan Andi?" Tanyanya tegas. "Rudy," jawab Reza dengan suara bergetar. "Dia yang sebenarnya mengatur semuanya. Rudy yang lebih banyak mengontrol jalannya proyek. Andi cuma ikut dalam arus yang sudah dipersiapkan. Aku takut, Dewi. Mereka semua terlibat dalam sesuatu yang lebih besar, dan Andi jadi korban." Dewi mendengarkan dengan penuh perhatian. Rudy, nama yang tak asing baginya, adalah atasan Andi yang sudah lama bekerja di Pertamina. Dewi merasa perasaan marah dan bingung menyelimuti hatinya. Rudy adalah orang yang seharusnya bisa dipercaya oleh Andi, tapi ternyata dia justru berperan dalam menghancurkan hidupnya. Dewi semakin yakin bahwa Andi memang tidak bersalah. Namun, untuk membuktikannya, dia harus berhadapan langsung dengan orang-orang yang ada di balik konspirasi ini. Reza melanjutkan, "Aku sudah mencoba mengumpulkan beberapa bukti, Dewi. Tapi mereka sangat pintar menutup jejak. Semua bukti yang ada seakan mengarah ke Andi, sementara Rudy dan beberapa orang besar lainnya seperti lolos dari semua itu." Dewi merasa terinspirasi oleh keberanian Reza untuk berbicara, meskipun situasi ini sangat berbahaya bagi mereka berdua. "Aku akan membantumu, Reza. Apa yang bisa aku lakukan?" Reza memandang Dewi dengan serius. "Kau harus berhati-hati, Dewi. Mereka tidak akan segan-segan menghancurkan siapapun yang mencoba melawan mereka. Tetapi, jika kau ingin menyelamatkan Andi, kau harus mengungkapkan siapa yang benar-benar bertanggung jawab." Dewi mengangguk dengan tekad yang semakin kuat. "Aku tidak akan mundur. Aku akan mencari kebenaran, apapun yang terjadi." Dengan bantuan Reza dan bukti yang mulai terkumpul, Dewi memulai langkah besar dalam pencarian kebenaran, siap melawan siapapun yang berusaha menghancurkan hidup suaminya. Setelah bertemu dengan Reza, Dewi merasa sedikit lega karena ia tahu bahwa ada orang yang mempercayai kebenaran yang ia percayai. Namun, perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Melangkah ke dunia korupsi yang bersembunyi di balik nama besar PT Pertamina bukanlah hal yang mudah. Dewi merasa bahwa setiap langkah yang diambilnya penuh dengan ancaman dan rintangan. Dewi memutuskan untuk menemui seorang pengacara ternama yang selama ini menjadi teman baik keluarga mereka. Budi, pengacara yang telah banyak menangani kasus besar, setuju untuk membantunya, meskipun ia tahu bahwa kasus ini sangat berisiko. "Ini bukan kasus biasa, Dewi," kata Budi saat pertama kali mereka bertemu di kantornya yang mewah. "Kasus korupsi di perusahaan besar seperti Pertamina pasti akan melibatkan banyak pihak, dan mereka tidak akan tinggal diam. Kau harus siap menghadapi segala kemungkinan." Namun Dewi sudah mantap. "Aku hanya ingin satu hal, Budi, keadilan. Aku ingin membersihkan nama suamiku. Aku yakin Andi tidak bersalah." Budi menghela napas panjang. "Kita harus berhati-hati. Pihak berwenang mungkin sudah bersekongkol untuk menutupi semuanya." Dewi mengangguk dan mulai menceritakan lebih banyak tentang apa yang ia ketahui, termasuk pertemuannya dengan Reza. Budi mendengarkan dengan seksama, dan kemudian memberi saran untuk segera mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut yang dapat menunjukkan bahwa Andi hanyalah korban dari konspirasi besar. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Dewi mulai menerima ancaman secara langsung.
telepon tanpa suara, pesan-pesan misterius, dan bahkan orang tak dikenal yang mengikuti langkahnya setiap kali dia keluar rumah. Semua itu semakin memperburuk keadaan. Dewi tahu bahwa dia harus lebih berhati-hati, tetapi tekadnya tidak goyah. Kita harus bertindak cepat, kata Budi setelah melihat bukti-bukti yang ada. Tapi jika kita tidak hati-hati, mereka bisa menggagalkan semuanya. Dewi terus berjuang, meski ketakutan semakin menghinggapi dirinya. Dia tahu bahwa semakin dekat dia dengan kebenaran, semakin besar ancaman yang akan datang. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan tekadnya untuk melawan ketidakadilan ini. Meskipun harus menghadapi bahaya yang semakin mendekat. Setelah bertemu dengan Rudy, Dewi merasa sedikit tenang. Namun dia tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan panjang dan penuh tantangan. Rudy memberi Dewi bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan Rudy, atasannya Andi, dalam serangkaian proyek besar di PT Pertamina yang menyembunyikan aliran dana yang tidak sah. Namun, Dewi sadar bahwa bukti itu harus lebih kuat dan terperinci untuk memastikan bahwa Andi benar-benar tidak bersalah dan Rudy, serta orang-orang yang terlibat, bisa dihukum. Setelah bertemu dengan Rudy, Dewi merasa ada harapan baru. Tetapi juga semakin tertekan. Keputusan untuk melawan orang-orang berkuasa dan memperjuangkan kebenaran tidaklah mudah. Dewi merasa seperti memasuki medan perang yang tidak hanya mengancam hidupnya, tetapi juga keselamatan keluarganya. Jika dia tidak berhati-hati, keluarga kecilnya bisa terjebak dalam skandal besar yang melibatkan nama besar di perusahaan. Namun, meski demikian, Dewi sudah terlanjur berkomitmen untuk membersihkan nama Andi dan membawa keadilan ke dalam kehidupannya yang hancur. Dengan bantuan Reza, teman lama Andi yang juga tahu banyak tentang struktur korupsi di dalam perusahaan, Dewi mulai menyusun rencana besar untuk menggali lebih dalam. Mereka mengunjungi beberapa kantor cabang PT Pertamina yang terkait dengan proyek-proyek besar tersebut dan berusaha mencari dokumen yang bisa mengungkapkan siapa yang benar-benar bertanggung jawab. Dewi tahu bahwa segala sesuatu yang terlibat dalam kasus ini sudah sangat tersembunyi di balik tembok-tembok perusahaan yang kokoh. Pada suatu pagi yang cerah, Dewi dan Reza bertemu di sebuah kafe yang cukup sepi, tempat yang aman untuk mereka berdiskusi lebih lanjut. Reza datang membawa beberapa dokumen yang baru saja ia dapatkan dari salah satu teman yang bekerja di bagian keuangan PT Pertamina. "Dewi, ini mungkin kunci untuk membuka semuanya," kata Reza, sambil menyerahkan sebuah amplop berisi dokumen-dokumen tersebut. Dewi membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat laporan keuangan yang mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan antara Rudy dan beberapa pihak luar yang tidak terdaftar dalam dokumen perusahaan. Ada aliran dana besar yang mengarah pada beberapa rekening pribadi yang tidak pernah diaudit. Yang paling mengejutkan adalah nama Andi yang tercantum dalam beberapa dokumen sebagai penanggung jawab proyek. Namun, setelah membaca dengan cermat, Dewi mulai menyadari bahwa Andi dijebak. Namanya digunakan untuk menutupi jejak-jejak uang yang sebenarnya mengalir ke pihak yang lebih berkuasa. "Ini bukti yang sangat kuat," kata Dewi, merasakan harapan baru yang mulai tumbuh di hatinya. Namun, dia juga menyadari bahwa langkah selanjutnya harus sangat hati-hati. Jika dokumen ini sampai ke tangan yang salah, semuanya akan berbalik melawannya. Namun, meskipun Dewi merasa yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar, rasa takut mulai merayapi dirinya. Setiap kali mereka bertemu dengan seseorang yang memiliki informasi lebih lanjut, mereka selalu merasa seperti sedang diawasi. Dewi merasa bahwa langkahnya semakin dekat dengan bahaya yang lebih besar. Orang-orang yang terlibat dalam korupsi ini pasti akan berusaha menutup semua jejak yang ada. Dan Dewi adalah ancaman terbesar bagi mereka. Meskipun demikian, Dewi tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Ini adalah perjuangan untuk suaminya, untuk anak-anaknya, dan untuk keadilan yang sudah terlalu lama terabaikan. Pada malam hari, Dewi kembali ke rumah. Dengan perasaan penuh kecemasan, Rina dan Bobby, anak-anaknya, sudah tertidur dan suasana rumah tampak begitu tenang. Namun, hati Dewi terasa berat. Setiap langkah yang diambilnya menuju kebenaran membawa dampak besar, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka ke depan. Di tengah perasaan itu, telepon Dewi berbunyi.
Suara di ujung sana adalah suara yang tidak asing lagi, Rudy. Atasan Andi yang kini menjadi tokoh sentral dalam penyelidikan ini. Rudy menawarkan untuk bertemu secara pribadi. Dewi tahu bahwa pertemuan ini bisa berbahaya, tetapi di sisi lain, ini mungkin kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari sumber yang langsung terlibat. Malam itu, Dewi, dengan perasaan ragu dan waspada, menyetujui untuk bertemu dengan Rudy di tempat yang aman, sebuah restoran sepi yang jarang dikunjungi orang. Dewi tahu bahwa dia harus berhati-hati karena siapapun yang berusaha menghalangi jalannya tidak akan segan-segan menggunakan segala cara untuk menekan kebenaran. Setibanya di restoran, Dewi melihat Rudy sudah duduk di salah satu meja, mengenakan jas hitam dan kacamata gelap. Dewi menarik napas panjang sebelum mendekatinya. "Saya datang karena Anda yang meminta," kata Dewi, mencoba menjaga ketenangan. Rudy menatapnya, lalu menarik napas dalam. "Dewi, aku tahu apa yang sedang kau lakukan, dan aku tahu kau mencari kebenaran. Tapi, ini bukan perkara yang bisa kau selesaikan begitu saja. Banyak orang besar terlibat dalam ini," kata Rudy. Matanya tajam dan penuh peringatan. Dewi menatapnya dengan penuh keberanian. "Saya hanya ingin tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Andi tidak bersalah, dan saya akan memastikan bahwa kebenaran terungkap." Rudy tersenyum tipis. Namun senyuman itu tidak mengurangi ketegangan yang ada. "Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi, Dewi. Mereka akan melindungi diri mereka. Dan siapapun yang berusaha menghentikan, mereka akan hancur." Dewi menatapnya langsung, tidak gentar. "Saya tidak takut," jawabnya dengan suara yang tenang namun tegas. "Saya hanya ingin suami saya bebas dari tuduhan yang tidak adil. Saya akan melawan sampai akhir." Rudy terdiam sejenak. Lalu akhirnya menghela napas berat. "Kau akan terus terancam, Dewi. Ini lebih besar dari yang kau pikirkan. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan ini berlanjut tanpa henti." Rudy memberikan Dewi sebuah amplop. "Ini akan membantumu, tapi ingat, tidak ada jalan kembali setelah ini." Dewi menerima amplop itu dengan hati-hati. Dia tahu bahwa apapun yang ada di dalamnya bisa menjadi kunci untuk membuka kebenaran atau bisa menghancurkan segalanya. Namun, Dewi sudah siap untuk melangkah lebih jauh. Dalam hati, dia tahu bahwa perjalanannya menuju keadilan akan lebih berat, tetapi dia harus melakukannya, tak peduli seberapa besar risikonya. Setelah Dewi memutuskan untuk melawan sistem yang telah menjebak suaminya, tantangan yang lebih besar mulai muncul. Tidak hanya masalah hukum yang rumit dan penuh intrik, tetapi juga ancaman yang datang dari berbagai pihak yang berusaha menutupi kebenaran. Hari pertama, setelah pertemuannya dengan pengacara Budi, Dewi pulang ke rumah dan merasa tegang. Setiap suara di sekitar rumahnya terasa lebih keras. Setiap bayangan yang lewat di jendela rumahnya membuatnya terlonjak. Kehidupan yang tadinya tenang kini berubah menjadi penuh kecurigaan dan ketakutan. Setelah beberapa malam yang mencekam, Dewi mulai menerima pesan-pesan yang tidak jelas. Pesan-pesan itu datang lewat aplikasi pesan instan yang tidak menggunakan nama pengirim, hanya nomor telepon yang tidak dikenal. Beberapa pesan pertama hanya berupa ancaman samar. Namun, seiring berjalannya waktu, ancaman itu semakin jelas. "Jangan coba-coba mengungkapkan kebenaran. Ini bukan urusanmu." Dewi merasa ketakutan. Siapa yang bisa mengirim pesan seperti itu? Apakah ini terkait dengan orang-orang yang sedang diselidiki dalam kasus ini? Dia mencoba untuk mengabaikannya, tetapi ketakutannya terus berkembang, membuat tidur malamnya semakin terganggu. Setiap malam, dia merasa ada mata yang mengawasi setiap gerakannya. Ada suara langkah yang terdengar dari luar rumahnya. Meskipun saat dia mengecek, tidak ada siapapun di sana. Pada suatu malam yang gelap, Dewi keluar untuk membeli susu untuk anak-anaknya. Ketika dia kembali, dia melihat sebuah mobil hitam yang parkir di depan rumahnya. Dewi merasa terkejut dan khawatir. Hatinya berdebar kencang saat dia mendekati rumahnya. Dia melihat seorang pria yang sedang berdiri di depan rumahnya, berpakaian rapi dan memakai kacamata hitam. Dewi merasa tidak nyaman, namun pria itu hanya diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat Dewi mendekat, pria itu berbalik dan pergi begitu saja. Dewi merasa cemas dan khawatir. Ia tidak tahu siapa pria itu.
dan mengapa dia berada di dekat rumahnya. Dewi buru-buru masuk ke dalam rumah, memastikan pintu dan jendela terkunci rapat. Namun, rasa takut dan ketegangan tetap menguasai dirinya. Beberapa hari setelah insiden itu, Dewi mendapat telepon misterius di malam hari. Suara di ujung sana hanya tertawa tanpa ada kata-kata yang jelas. Kemudian, telepon itu terputus. Dewi menggenggam ponselnya erat-erat. Napasnya terengah-engah. Siapa mereka? Pikirnya, dan hatinya semakin berdebar. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Keesokan harinya, Dewi memutuskan untuk menemui Reza lagi. Reza sudah menjadi satu-satunya orang yang mempercayainya dan bersedia membantu. Namun, kali ini Dewi merasa bahwa situasi semakin memburuk. Semua petunjuk yang mereka miliki untuk membongkar kebenaran seakan terhalang oleh berbagai ancaman dan sabotase. Reza, aku merasa mereka semakin mendekat. Aku tidak tahu siapa yang harus aku percayai sekarang. Aku merasa seperti sedang diburu. Dewi mengungkapkan kekhawatirannya saat mereka bertemu di kafe yang sama tempat mereka berbicara sebelumnya. Reza, dengan wajah serius, menatap Dewi. Aku tahu, Dewi. Aku juga merasa ada yang tidak beres. Beberapa hari terakhir, aku mendengar dari orang dalam bahwa ada orang yang berusaha menghentikan penyelidikan ini. Mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kau harus berhati-hati. Dewi mengangguk, meskipun rasa cemas terus mengganggu pikirannya. Aku akan terus berjuang, Reza. Aku tidak bisa membiarkan Andi terjebak dalam kebohongan ini. Namun, meskipun ia merasa semakin terancam, Dewi tahu bahwa dia harus terus maju. Tidak hanya untuk membersihkan nama suaminya, tetapi juga untuk memastikan keadilan ditegakkan. Ancaman dan ketakutan kini menjadi bagian dari hidupnya yang tak terhindarkan. Tetapi, tekad Dewi untuk menemukan kebenaran dan melawan sistem yang korup tetap kuat. Setelah beberapa minggu berjuang sendirian, Dewi akhirnya menemukan titik terang. Budi, pengacaranya, berhasil menghubungkan Dewi dengan seorang penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang juga mulai meragukan keabsahan tuduhan terhadap Andi. Penyidik tersebut, yang bernama Rudi, ternyata merupakan seorang pria yang sudah lama bekerja di KPK dan dikenal sangat teliti dalam menyelidiki kasus-kasus besar. Dewi merasa seolah-olah mendapatkan kesempatan kedua saat dia menerima kabar dari Budi. Rudi, meskipun awalnya berhati-hati, akhirnya bersedia bertemu dengan Dewi. Mereka bertemu di sebuah kantor yang tidak terlalu mencolok di pinggiran kota. Rudi, seorang pria paruh baya dengan rambut mulai memutih, mengenakan jas formal, namun wajahnya tampak lelah dan penuh beban. Dewi merasa sedikit lega karena Rudi tampaknya tidak hanya tertarik pada kasusnya, tetapi juga ingin memastikan bahwa kebenaran terungkap. Bu Dewi, kata Rudi dengan suara berat setelah mereka duduk. Saya sudah memantau kasus ini sejak awal. Saya bisa melihat ada yang tidak beres dengan penyelidikan ini. Andi mungkin bukan pelaku seperti yang dituduhkan. Dewi merasakan secercah harapan. Jadi, Anda percaya Andi tidak bersalah? Rudi mengangguk perlahan. Saya rasa Andi terjebak dalam sebuah konspirasi besar. Ada banyak hal yang disembunyikan, dan orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab malah melindungi diri mereka sendiri. Kita harus berhati-hati dalam mengungkapkan semuanya. Dewi menatap Rudi dengan penuh harapan. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa membiarkan suami saya dihukum untuk sesuatu yang tidak ia lakukan. Rudi memberikan sebuah map berisi dokumen-dokumen yang menunjukkan aliran dana mencurigakan yang mengarah pada Rudi. Atasan Andi yang diduga memanipulasi banyak proyek besar di Pertamina. Dokumen itu memperlihatkan jejak keuangan yang bisa digunakan untuk membuka jalan bagi Dewi dalam membongkar skandal besar ini. Tapi Anda harus hati-hati, kata Rudi dengan tegas. Pihak-pihak yang terlibat tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha menghentikan kita, apapun yang terjadi. Dewi merasa gugup, tetapi juga semakin yakin bahwa dia berada di jalur yang benar. Saya akan melanjutkan penyelidikan ini. Tidak ada yang bisa menghentikan saya sekarang. Dengan dukungan dari Rudi, Dewi melangkah maju. Namun, dia tahu bahwa ancaman akan terus datang. Dan semakin dekat dia dengan kebenaran, semakin besar resikonya. Tetapi, untuk pertama kalinya sejak masalah ini muncul, Dewi merasa bahwa keadilan bisa saja terwujud, meskipun
Perjalanan menuju kebenaran itu penuh dengan bahaya dan tantangan. Dengan bukti baru yang diberikan oleh Rudy, Dewi merasa ada secercah harapan. Namun, dia juga tahu bahwa proses untuk membuktikan kebenaran itu akan panjang dan penuh rintangan. Menghadapi sebuah perusahaan besar seperti PT Pertamina yang telah terjerat dalam korupsi, Dewi tidak bisa langsung berharap pada sistem hukum yang ada. Sistem itu sendiri sudah tercemar, dan dia harus berhati-hati agar tidak terseret dalam permainan yang lebih besar. Dewi memutuskan untuk membawa bukti-bukti itu ke pengacara yang lebih berpengalaman, yakni Budi, pengacara yang sudah membantu banyak orang dalam kasus besar. Budi, meskipun awalnya ragu, akhirnya setuju untuk membantunya setelah melihat betapa kuatnya bukti yang ditemukan Dewi. "Kau harus siap, Dewi," kata Budi dengan suara tegas saat mereka duduk bersama di ruang kerjanya yang penuh dengan buku hukum dan berkas-berkas. Kasus seperti ini tidak mudah, mereka akan melawan habis-habisan. Pihak-pihak yang terlibat sudah memiliki kekuasaan dan koneksi yang sangat kuat. Tapi, kita akan melawan mereka dengan cara kita. Dewi mengangguk, meskipun rasa cemas dan takut masih menyelimutinya. "Aku hanya ingin keadilan, Budi. Aku ingin memastikan suamiku dibebaskan dari semua tuduhan yang tidak adil ini. Aku ingin membuktikan bahwa dia tidak terlibat dalam korupsi yang dituduhkan." Budi, yang sudah berpengalaman dalam menangani kasus besar, mulai menyusun strategi hukum. Mereka memulai dengan menggali lebih dalam dokumen-dokumen yang ada, menganalisis aliran dana yang mencurigakan, dan berusaha mencari kesalahan dalam prosedur yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Setiap langkah yang diambil Dewi dan Budi penuh dengan ketegangan. Mereka tahu bahwa semakin dekat mereka dengan kebenaran, semakin besar bahaya yang mengintai. Seiring berjalannya waktu, Dewi mulai merasa semakin terisolasi. Meskipun dia terus berkomunikasi dengan teman-teman lama Andi yang percaya padanya, orang-orang di sekitarnya mulai menghindar. Di kantor polisi, di ruang pengadilan, bahkan di tempat-tempat yang dulu familiar, Dewi merasa seperti orang asing. Beberapa kali, dia menerima telepon yang menakutkan. Namun setiap kali dia mencoba melaporkannya, pihak berwajib tampaknya tidak bisa atau tidak mau memberikan perhatian lebih. Akan tetapi, Dewi tidak pernah berhenti. Setiap malam dia masih memikirkan anak-anaknya, Rina dan Bobby, yang kini bertanya-tanya mengapa ayah mereka tidak ada di rumah. Mereka semakin bingung dan takut dengan banyaknya orang yang datang ke rumah mereka, serta beragam informasi yang didengar dari luar. Dewi harus memberi mereka penjelasan yang sederhana, meski dalam hati dia tahu bahwa dunia mereka telah berubah selamanya. Di tengah kebingungan ini, Dewi semakin dekat dengan titik terang. Setelah berbulan-bulan bekerja dengan Budi, mereka akhirnya mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam sebuah sidang yang penuh ketegangan, Dewi dan Budi mempresentasikan bukti-bukti yang tak terbantahkan tentang keterlibatan Rudy dalam rangkaian korupsi besar itu. Mereka berhasil menemukan celah-celah hukum yang membuat Rudy tidak bisa lagi bersembunyi di balik kedudukannya yang kuat di perusahaan. Namun, walaupun begitu, tidak ada yang menjamin bahwa kemenangan sudah dekat. Budi memperingatkan Dewi untuk bersiap menghadapi serangan balik. Mereka akan mencoba segala cara untuk menggagalkan kasus ini. Kita harus siap menghadapi intimidasi, ancaman, bahkan lebih dari itu, kata Budi. Mata tajamnya menatap Dewi. Dewi tahu bahwa perjuangannya baru dimulai. Proses hukum panjang ini belum berakhir. Namun, dengan setiap langkah yang mereka ambil, semakin jelas bahwa Andi adalah korban dalam skandal ini. Dan Dewi akan terus berjuang untuk mengungkapkan kebenaran. Setelah berbulan-bulan melalui proses yang penuh tekanan, akhirnya Dewi dan tim hukumnya yang dipimpin oleh Budi berhasil membongkar konspirasi besar di dalam PT Pertamina. Rudy, yang selama ini menjadi penyebab utama masalah ini, akhirnya ditangkap bersama dengan beberapa orang lain yang terlibat dalam skandal besar tersebut. Dewi merasa seperti sebuah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Setelah berhari-hari merasakan ketakutan dan ancaman, ia akhirnya bisa menghela napas lega. Namun, dia tahu bahwa semua ini tidak akan terlupakan dengan mudah.
Kepercayaan dirinya semakin menguat karena dia tahu tanpa usahanya, suaminya akan tetap terperangkap dalam kasus yang tidak adil itu. Pada sidang terakhir, ketika keputusan pengadilan diumumkan, Dewi merasa haru. Andi, suaminya, dibebaskan dari semua tuduhan korupsi, dan namanya dibersihkan dari segala macam fitnah. Saat Dewi melihat Andi melangkah keluar dari ruang sidang, matanya berkaca-kaca. Andi, yang selama ini tampak tertekan dan bingung, kini bisa tersenyum lebar. Dewi, aku tidak tahu bagaimana caranya mengucapkan terima kasih. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, kata Andi memeluk Dewi erat-erat. Dewi tersenyum, tetapi ada rasa haru yang mendalam di hatinya. Aku tidak melakukannya sendirian, Andi. Semua ini untuk kita, untuk anak-anak kita. Keberanianmu untuk bertahan dan percaya pada kebenaran telah memberi kita kesempatan kedua. Namun, meskipun kemenangan ini terasa manis, Dewi tahu bahwa harga yang dibayar untuk mencapai keadilan sangatlah tinggi. Berbulan-bulan penuh tekanan, ancaman, dan rasa takut telah mengubah hidupnya. Tetapi dia tidak menyesal. Dewi menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang membersihkan nama suaminya, tetapi tentang mempertahankan prinsip kebenaran yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan. Berkat keberanian Dewi, akhirnya ada keadilan yang tegak. Rudy, yang selama ini tampak seperti sosok tak tergoyahkan, harus menghadapi konsekuensi dari tindakan korupsinya. Dewi merasa puas karena perjuangannya tidak sia-sia. Namun, jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa perjalanannya ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Beberapa bulan setelah kemenangan besar itu, Dewi dan Andi memulai hidup baru. Mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah kecil yang lebih sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Kehidupan mereka kini lebih tenang, meski masih ada bekas luka dari pengalaman pahit yang telah mereka lewati. Dewi seringkali meluangkan waktu untuk merenungi betapa kerasnya perjuangan ini, dan bagaimana segala sesuatu berubah dalam sekejap mata. Anak-anak mereka, Rina dan Bobby, yang awalnya merasa takut dan bingung, kini mulai merasakan kedamaian kembali. Mereka kembali ke sekolah dan bermain seperti anak-anak pada umumnya. Meskipun Dewi tahu mereka akan selalu membawa bekas dari apa yang telah mereka alami. Namun, Dewi berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjaga mereka dengan segala cara. Hidup Dewi telah berubah. Dia bukan hanya seorang istri yang mendukung suaminya, tetapi juga seorang wanita yang kuat, yang mampu melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kebenaran. Aku telah belajar banyak, Andi, kata Dewi suatu malam ketika mereka berdua duduk di ruang tamu rumah baru mereka. Kadang, kita harus kehilangan banyak hal untuk mendapatkan hal yang lebih berharga, keadilan dan kebahagiaan. Andi tersenyum dan menggenggam tangannya dengan erat. Aku bersyukur aku punya kamu, Dewi. Tanpamu, aku tak tahu apa yang akan terjadi. Dewi menatap mata suaminya dengan penuh kasih sayang. Kita sudah melalui semua ini bersama, Andi. Sekarang, kita harus berjuang untuk masa depan kita, untuk anak-anak kita. Mereka berdua tersenyum, menyadari bahwa meskipun perjalanan mereka masih panjang, mereka telah belajar untuk lebih menghargai hidup dan keluarga mereka. Perjuangan Dewi untuk keadilan dan kebenaran telah mengubah tidak hanya dirinya, tetapi juga keluarga kecil mereka, yang kini bisa melangkah maju dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hidup yang dijalani dengan jujur dan penuh cinta. Teman-teman inspirasi, kisah Dewi ini mengajarkan kita bahwa perjuangan untuk keadilan dan kebenaran memang tidak mudah, tetapi dengan tekad dan keberanian, kita bisa menghadapinya. Cerita penuh makna inspirasi ini menunjukkan bahwa meski kehidupan menghadirkan cobaan besar, keberanian untuk menghadapi tantangan adalah kunci untuk menemukan kemenangan. Jika kalian terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan pesan positif dan semangat dari kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.